Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 7, kelas Gizi 5D, program studi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi konseling gizi. Sebelumnya, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Safira Lestari, dan rekan saya, Anifatul Mualiyah. Video ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah pendidikan gizi dengan dosen pengampu Ibu Pradipta Kurniasanti SKM M Gizi. Untuk pokok pembahasan konseling gizi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Definisi, 2. Tujuan, 3. Manfaat, 4. Sasaran, 5. Tempat dan waktu, 6. Peran dan fungsi, 7. Social power counselor, 8. Langkah-langkah, dan yang terakhir alur. Pengertian konseling gizi. Konseling gizi merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat mengenai ilmu gizi. Konseling sendiri memiliki arti sebagai suatu proses komunikasi interpersonal atau dua arah yang dilakukan antara konselor dan klien yang bertujuan untuk membantu klien untuk mengatasi masalah dan membuat suatu keputusan yang benar dalam penanganan masalah gizi. Pengertian konseling gizi lainnya yaitu menurut Persagi 2010, konseling gizi merupakan suatu bentuk pendekatan yang digunakan dalam asuhan gizi untuk menolong individu atau keluarga untuk memperoleh pengertian yang lebih baik tentang diri sendiri dan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi, konseling gizi adalah proses komunikasi dua arah antara konselor dan klien yang bertujuan untuk membantu klien dalam mengatasi, mengidentifikasi, dan menganalisis masalah yang dihadapi klien, juga memberikan alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapinya. Konseling gizi memiliki dua unsur, yaitu konselor dan klien. Konselor gizi merupakan ahli gizi yang bekerja untuk membantu orang lain atau klien dalam mengenali dan mengatasi masalah gizi yang dihadapi, juga mendorong klien untuk mencari dan memilih cara yang akan digunakan untuk memecahkan masalah gizi secara efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 /Per/8/2011, seorang konselor harus memiliki surat tanda registrasi atau STR yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI, juga memiliki surat izin kerja atau SIK atau surat izin praktek atau SIP. Klien adalah orang yang ingin mendapatkan bantuan dari seseorang yang lebih baik, yaitu konselor, dalam mengenali, mengatasi, dan membuat keputusan yang baik dan benar dalam mengatasi suatu masalah yang sedang dihadapi. Klien dapat terdiri dari anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang lanjut usia. Selanjutnya adalah tujuan dari konseling, yaitu membuat klien dalam mengubah perilaku yang berkaitan dengan gizi dengan tujuan akhir, yaitu status gizi dan kesehatan klien menjadi lebih baik. Perubahan dari yang negatif menjadi positif, seperti yang mulanya tidak pernah sarapan pagi menjadi terbiasa sarapan pagi, dan yang semulanya tidak menerapkan gizi seimbang menjadi menerapkan gizi seimbang. Kemudian manfaat dari konseling. Menurut Persagi tahun 2010, ialah yang pertama membantu klien untuk mengenali masalah kesehatan dan gizi yang dihadapi. Kemudian, memahami penyebab terjadinya masalah. Mencari tahu alternatif pemecahan masalah. Kemudian, memilih cara pemecahan masalah yang sesuai. Dan membantu proses penyembuhan penyakit dengan perbaikan gizi pada klien. Selanjutnya adalah sasaran konseling. Sasaran konseling yaitu usia, yaitu anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang lanjut usia. Selanjutnya yang kedua, kasus gizi yang diderita, yaitu gizi pada diet rendah energi, diet rendah garam, diet rendah purin, diet hepatitis, dan lain-lain. Kemudian sasaran konseling menurut Persagi tahun 2010,
yaitu klien yang memiliki masalah kesehatan terkait gizi, kedua, klien yang ingin melakukan tindakan pencegahan, ketiga, klien yang ingin mempertahankan atau mencapai status gizi optimal. Selanjutnya, tempat dan waktu konseling. Menurut Departemen Kesehatan RI tahun 2000, yang pertama, ruang tersendiri sehingga klien menjadi nyaman. Yang kedua, luas ruangan tergantung pada jumlah klien yang dilayani atau juga jumlah konselor yang akan memberikan konseling. Selanjutnya, memiliki tempat untuk mendemonstrasikan konseling. Desain ruangan dapat disesuaikan semenarik mungkin dengan pesan-pesan gizi. Lokasi mudah dijangkau oleh klien, ruangan memiliki penerangan dan sirkulasi udara yang cukup, ruangan didukung dengan fasilitas belajar yang memadai seperti poster, leaflet, majalah, dan food model, suhu ruangan tidak fluktuatif, ada tempat untuk ruang tunggu klien. Selanjutnya merupakan waktu konseling. Waktu konseling pelaksanaannya antara 30 sampai 60 menit dengan pembagian 30 menit untuk penggalian data dan 30 menit untuk diskusi dan pemecahan masalah. Kemudian peralatan yang ada di ruang konseling. Di antaranya ada seperangkat komputer atau laptop, mikrotoys, timbangan, jam, meja dan kursi, kalkulator, papan tulis, food model, rak buku, leaflet, pantom atau saluran cerna, pita lila, pita lingkar pinggang, panggul, skateboard kaliper, peralatan alat tulis, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah bahan konseling. Bahan cetak seperti leaflet, lembar balik, poster, booklet. Kemudian buku-buku khususnya tentang diet, bagan indeks massa tubuh atau IMT, catatan klien, formulir anamnesa, beberapa program diet dan menu atau food process, buku kunjungan, standar antropometri, tabel angka kecukupan gizi, standar porsi, bahan makanan penukar. Persyaratan konselor menurut Persagi tahun 2010 dalam buku Penuntun Konseling Gizi terdapat 7 ciri konselor yang baik. Yang pertama, menjaga hubungan baik dengan klien. Yang kedua, berusaha untuk mengenali kebutuhan klien. Yang ketiga, mampu menumbuhkan empati dan rasa nyaman pada klien. Yang keempat, mendorong klien untuk memilih cara pemecahan yang terbaik dalam situasi tertentu. Selanjutnya, memberikan informasi tentang sumber daya yang diperlukan klien agar dapat mengambil keputusan yang baik, memberikan perhatian secara khusus pada klien, dan menjaga rahasia serta kepercayaan klien. Selanjutnya adalah peran konselor, yaitu sebagai konselor, yaitu untuk mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal, mengatasi defisit pribadi dan kesulitan keseimbangan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Selanjutnya sebagai konsultan, agar mampu bekerja sama dengan orang lain yang mengaruhi kesehatan mental klien, yaitu sebagai agen pengubah atau berpengaruh atas lingkungan untuk meningkatkan fungsi klien. Sebagai agen prevensi primer, yaitu mencegah kesulitan dan pengembangan. Selanjutnya sebagai manajer untuk mengelola program pelayanan multifacet yang diharapkan dapat memenuhi berbagai ekspektasi klien. Selanjutnya yaitu kepakaran. Sebagai konselor harus memiliki kepakaran seperti pertumbuhan dan perkembangan manusia, keterampilan interpersonal, keterampilan pembuatan keputusan, keterampilan pemecahan masalah, dan lain-lain. Sebagai konsultan, bidang yang sama dalam peran atau konselor, yaitu proses konsultasi, sertifikat mengajar, sedikitnya 3 tahun pengalaman mengajar. Selanjutnya yaitu sebagai agen pengubah. Sebagai agen pengubah, seorang konselor harus memiliki kepakaran, memahami sistem sosial dan lingkungan, keterampilan merancang, dan mengimplementasikan perubahan institusional, masyarakat, dan sistem. Selanjutnya, sebagai agen prevensi primer. Sebagai agen prevensi primer, seorang konselor harus memiliki kepakaran, dinamika kelompok, pelatihan kelompok, pengembangan kurikulum, perkembangan manusia normal, psikologi belajar, dan teknologi mengajar. Selanjutnya sebagai manajer, seorang konselor harus
memiliki kepakaran dalam perancangan program, asesmen kebutuhan, strategi evaluasi program, perancangan sasaran, budgeting, dan pembuatan keputusan. Selanjutnya yaitu social power counselor. Seorang konselor yang memiliki social power atau kekuatan sosial dapat digunakan untuk mengefektifkan proses konseling. Social power sendiri dapat dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk mempengaruhi pasien atau klien. Menurut French dan Ravam 2008, ada 4 power yang dapat digunakan saat proses konseling, yaitu 1. Coercive power, 2. Reward power, 3. Legitimate power, dan 4. Expert power. Coercive power yaitu power yang digunakan untuk mengancam dan menghukum supaya orang lain mau menuruti konselor. Power ini biasanya digunakan kepada anak-anak dan kurang cocok digunakan untuk orang dewasa. Power selanjutnya yaitu reward power. Reward power ini adalah bentuk pemberian hadiah kepada klien. Power selanjutnya yaitu expert power dan legitimate power. Expert power dan legitimate power ini memiliki arti seorang konselor merupakan seorang ahli yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan proses konseling. Selanjutnya yaitu langkah-langkah konseling. Menurut Bremer, Alberto, dan Sostrom 1993, terdapat 4 langkah-langkah konseling pada umumnya, yaitu 1. Membangun hubungan, 2. Identifikasi dan penilaian masalah, 3. Memfasilitasi perubahan terapeutis, yang keempat yaitu evaluasi serta terminasi. Sedangkan konseling gizi sendiri memiliki langkah-langkah yang tidak dapat dipisahkan dari proses asuhan gizi terstandar atau PAGT atau Nutrition Care Process atau NCP. Langkah-langkah dari konseling gizi menurut PAGT adalah 1. Asesmen gizi atau pengkajian gizi, 2. Diagnosis gizi, 3. Intervensi gizi, dan yang keempat monitoring dan evaluasi gizi. Selanjutnya yaitu alur konseling gizi. Alur konseling gizi yang pertama yaitu membangun dasar-dasar konseling gizi, yaitu mengucapkan salam, memperkenalkan diri, mengenal klien, membangun hubungan, dan menjelaskan tugas. Membangun dasar-dasar konseling yaitu 1. Keterampilan komunikasi konselor. Yang kedua, sambut klien dengan ramah dan salam. Yang ketiga, persilakan klien untuk duduk. Yang keempat, ciptakan suasana yang menyenangkan. Yang kelima, ciptakan suasana yang nyaman. Yang keenam, lakukan hubungan yang positif, yaitu seperti rasa percaya, keterbukaan, dan kejujuran. Yang ketujuh, beri waktu yang cukup untuk klien menceritakan identitas dan masalahnya yang terjadi. Yang kedelapan yaitu tunjukkan bahwa diri Anda merupakan konselor yang profesional. Yang kesembilan, lakukan probing. Yang kesepuluh, jelaskan tujuan dari konseling. Alur konseling gizi yang selanjutnya yaitu menggali permasalahan. Menggali permasalahan ini dapat berupa mengumpulkan data-data untuk dilakukan dasar diagnosis dari semua aspek dengan metode asesmen. Jenis data pokok yang harus dikumpulkan seorang konselor yaitu data antropometri, data biokimia, data klinis dan fisik, data riwayat makan, dan data riwayat personal. Data-data yang sudah terkumpul dapat dibandingkan dengan standar baku atau standar normal sehingga dapat dilakukan analisis permasalahannya. Setelah melakukan pengumpulan data, hal yang harus dilakukan yaitu verifikasi, interpretasi, dan penentuan masalah serta penentuan penyebab masalah. Alur konseling gizi yang ketiga yaitu memilih solusi. Memilih solusi ini memilih alternatif solusi, menggali alternatif penyebab masalah gizi dengan menegakkan diagnosis. Dalam menegakkan diagnosis, ada 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu menentukan masalah atau problem, menentukan etiologi atau penyebab masalah, dan terakhir menentukan tanda dan gejala dari masalah tersebut. Untuk mendeskripsikan masalah gizi yang terjadi,
sering disingkat dengan PES atau Problem, Etiology, and Sign and Symptom. Problem yaitu masalah, etiologi yaitu penyebab, dan sign and symptom adalah tanda dan gejala. Ada 3 domain yang harus dilakukan oleh seorang konselor untuk menetapkan diagnosis gizi, yaitu domain asupan, domain klinik, dan domain perilaku. Alur konseling gizi yang keempat yaitu memilih rencana. Seorang konselor harus bekerja sama dengan klien untuk melihat alternatif dalam memilih upaya diet dan perubahan perilaku yang dapat diimplementasikan kepada klien. Alur selanjutnya yaitu memperoleh komitmen. Komitmen untuk melaksanakan perlakuan diet khusus, membuat rencana realistis dan dapat diterapkan, menjelaskan tujuan, prinsip diet, dan ukuran porsi makan. Alur yang terakhir yaitu monitoring dan evaluasi. Ulangi dan nyatakan kembali apakah kesimpulan konseling dapat dipahami oleh klien. Pada kunjungan berikutnya, lihat evaluasi proses dan dampak yang terjadi pada klien. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.